Halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan nama saya Amos Andri. Saya mahasiswa dari Setakat Negeri Pontianak dengan NIM 24101235. Di sini saya akan memperjelaskan dengan judul Pendirian Kemah Suci, Keluaran 25 sampai 40. Oke, langsung saja di penjelasan perikopnya. Oke, saya akan memperjelaskan konteks perikop. Yang pertama, pemerintah Allah untuk mendirikan kemah suci. Allah memerintah Musa untuk membangun kemah suci atau tabernakel sebagai tempat tinggalnya. Di tengah-tengah bangsa Israel, Allah memberikan rincian yang sangat spesifik tentang bagaimana kemah suci harus dibangun, termasuk bahan-bahan yang digunakan, dimensi dan desainnya. Kemah suci ini dimaksudkan untuk menjadi pusat penyembahan atau pertemuan antara Allah dan umatnya. Keluaran 25 sampai 11. Pemerintah Allah untuk membangun kemah suci menegaskan pentingnya menyembah dan kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Oke, yang kedua saya akan memperjelaskan lagi desain konstruksi kemah suci. Allah memberikan petunjuk rinci tentang konstruksi kemah suci. Kemah ini didirikan dari beberapa bagian, bagian ruang suci dan ruang maha suci, serta perlengkapan seperti meja roti, sajian, menorah, lampu, dan masbah. Ungkapan semua perlengkapan ini harus dibuat sesuai dengan petunjuk Allah. Keluaran 25 sampai 10. Bangsa Israel kemudian mengikuti petunjuk ini dan mulai membangun kemah suci dengan penuh perhatian dan kerajinan. Desain rincian dan konstruksi kemah suci mencerminkan ketelitian Allah dalam peraturan ibadah. Oke, ya, saya akan menjelaskan yang ketiga, pengerupaan dan pelantikan. Setelah kemah suci selesai dibangun, Allah memerintahkan agar kemah suci diurapi dan diresmikan. Harus dan anak-anaknya diangkat sebagai iman yang akan bertugas di kemah suci. Allah memerintahkan instruksi khusus tentang bagaimana upacara pengurapan harus dilakukan serta tata cara dan ritual yang harus diikuti oleh para imam dan umat. Keluaran 29 sampai 1. Pengurapan dan pelantikan Harun dan anak-anaknya sebagai iman memandai awal resmi pelayanan di kemah suci. Oke, yang keempat saya akan memperjelaskan lagi kehadiran Allah dalam kemah suci. Setelah kemah suci selesai dibangun dan diresmikan, kehadiran Allah turun dalam bentuk awan yang meliputi kemah suci dan memenuhinya dengan kemuliaannya. Ini menandakan bahwa Allah sekarang tinggal di tengah-tengah umat dan siap untuk memimpin mereka dalam perjalanan mereka menuju menuju tanah perjanjian. Keluaran 40 bab 34 sampai 38. Awan tersebut memberikan petunjuk kapan umat Israel harus berangkat dan berhenti. Selamat perjalanan
Selama perjalanan mereka di padang gurun, kehadiran Allah yang turun dalam bentuk awan menunjukkan bahwa Allah secara nyata hadir di tengah umat. Oke, yang kelima, penjelasan yang kelima, ketataan dan pemeliharaan kemah suci. Bangsa Israel diperintah untuk melihara kemah suci dengan hormat dan mengikuti aturan yang telah tetapi ini termasuk bagaimana mereka harus memperlakukan perlengkapan dan tempat suci di dalam kemah suci serta bagaimana mereka harus melakukan ritual penyembahan dan pengorbanan. Pemeliharaan dan ketaatan terhadap aturan ini sangat penting agar hubungan antara Allah dan umatnya tetap terjaga. Keluaran 30 ayat 11 sampai 38. Ketaatan dan pemeliharaan kemah suci. Menggarisbawahi tanggung jawab bangsa Israel untuk menjaga kesucian dan aturan ibadah. Oke, penjelasan yang terakhir. Kemah suci menjadi pusat kehidupan rohani dan ibadah bangsa Israel. Bangsa Israel itu bukan hanya tempat untuk bertamu dan dengan Allah, tetapi juga simbol dari kesetiaan dan ketaatan umat kepadanya. Setiap elemen dan kemah suci memiliki makna yang mendalam dan direncanakan untuk memfasilitasi persekutuan yang intim antara Allah dan umatnya. Kemah suci juga berfungsi sebagai pusat pengajaran dan peringatan tentang kesucian dan tanggung jawab umat terhadap Allah. Keluaran dari 25 ayat 11 sampai 35, kemah suci menjadi pusat kehidupan rohani dan ibadah bangsa Israel, simbol kesetiaan dan ketaatan kepada Allah. Oke, di sini ada pesan moralnya. Kehadiran Allah sebagai pusat kehidupan rohani. Kemah suci adalah simbol dari kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Melalui pendirian kemah suci, Allah menegaskan bahwa kehadirannya adalah pusat dari kehidupan rohani dan ibadah yang sejati. Yang A, kehadiran Allah. Kehadiran Allah dan kemah suci menunjukkan bahwa Allah adalah yang dekat ingin berdiam di antara umatnya. Ini menunjukkan kasih Allah yang besar dan keinginannya untuk berhubung secara langsung dengan umat manusia. Oke, yang B, ibadah sejati. Kemah suci mengajarkan bahwa ibadah sejati harus berpu- berpusat ada kehadiran Allah. Ibadah bukan hanyalah sekadar ritual atau tindakan lahirlah tetapi adalah respon dari hati yang dipenuhi dengan penghormatan dan kasih kepada Allah. Setiap tindakan ibadah di kemah suci mengarahkan umat kepada kesadaran akan kekudusan dan kemudian Allah, kekudusan dan kemuliaan Allah. Oke, maaf, terus
Oke, yang ketiga, refleksi iman, menghadiri Allah sebagai pusat kehidupan. Kemah suci mengajarkan bahwa kehadiran Allah harus menjadi pusat kehidupan kita. Kehidupan kita baik secara pribadi maupun kom- komunitas harus berakar dalam hubungan yang mendalam dengan Allah. Ibadah yang kita lakukan adalah respon terhadap kehadiran Allah yang nyata dalam hidup kita. Oke, ada lagi materi yang selanjutnya mengikuti kehadiran Allah. Kehadiran Allah dalam hidup kita harus dilakukan dalam dijadikan sebagai pusat segala sesuatu yang kita lakukan setiap aspek kehidupan kita melalui dari pekerjaan, keluarga, hingga kehidupan sosial harus di harus dipersembahkan kepada Allah sebagai bentuk ibadat yang hidup. Oke, saya akan lanjut memperjelaskan yang kedua, ibadah yang berakar pada kehadiran Allah. Ibadah kita baik pribadi maupun bersama harus menjadikan ungkapan dari pengakuan kita akan kehadiran Allah. Ini berarti bahwa ibadah bukan hanyalah tindakan rutin, tetapi adalah perjumpaan nyata dengan Allah yang hidup. Kemah suci meningkatkan bahwa kita setiap tindakan ibadah harus dilakukan dengan hati yang murni dan pengertian bahwa Allah adalah di tengah-tengah gitu. Oke, lanjut. Yang keempat, penerapan membangun kehidupan rohani yang berpusat pada Allah. Kemah suci memberikan model bagi kita untuk bangun kehidupan rohani yang berpusat pada Allah melalui doa ibadah yang komitmen untuk hidup kudus. Kita dapat merasakan kehadiran Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, kehidupan kita sehari-hari itu gimana itu. Anda pada tahu gitu lah ya. Oke, saya akan lanjut memperjelaskan yang kesimpulan doa sebagai kehidupan. Doa harus menjadi pondasi kehidupan rohani kita seperti gemah suci yang menjadi tempat perjumpaan Allah dan umatnya. Doa adalah tempat di mana kita berjumpa dengan Allah secara pribadi melalui doa kita bahwa segala kewa- kekhawatiran, sukacita dan permohonan kita kepadanya serta menerima arahan dan kekuatan darinya gitu. Oke, kita lanjut. Ibadah yang berpusat pada Allah. Ibadah harus dilakukan dengan kesadaran penuh akan kehadiran Allah. Ibadah mingguan di gereja serta ibadah pribadi di rumah harus dilihat sebagai kesempatan untuk berjumpa dengan Allah dan mempersembahkan diri kita sepenuhnya kepadanya. Ibadah yang sejati mengarahkan hati kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah dan menguatkan kita untuk menjadikan hidup yang kudus. Kita lanjut dari komitmen untuk hidup kudus. Kehadiran Allah mengharuskan kita untuk menjalani hidup yang kudus, yaitu hidup yang sesuai dengan standar gitulah.
Kekudusan yang Allah terpaksa ini berarti menjauhkan diri dari dosa dan menjalani hidup yang berkenan kepada Allah dalam setiap aspek termasuk pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Kehidupan yang kudus adalah tanda diri kehidupan rohani yang berpesan pada Allah. Oke, itu aja yang saya dapat